Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang responsive evaluation model. Responsive evaluation model evaluasi ini juga diberi nama evaluasi yang berpusat pada klien. Penelitian responsif mengambil sampel dengan cara purposive secara sengaja, mencari informasi dari pihak yang berseberangan, dan laporan bersifat ekspresif atau disesuaikan dengan kebutuhan. Prosedur pengamatan ini menggunakan wawancara secara mendalam yang membuat berbagai informasi dapat digali secara mendalam dan natural dengan tetap memberikan sikap hormat kepada responden dengan menjadikan ide dan pendapat mereka yang kemudian dinyatakan dalam istilah. Nah, di sini ada kriteria dari model ini. Yang pertama yaitu lebih berorientasi secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program. Yang kedua, merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audien. Yang ketiga, perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program. Kemudian di sini ada pola pikir dari evaluasi ini. Bentar. Nah, yang pertama, evaluasi harus membantu audien untuk melihat dan memperbaiki apa yang mereka lakukan, karenanya disebut evaluasi berpusat pada klien. Terus kemudian yang kedua, para evaluator harus melukiskan program-program dengan faktor-faktor yang mendahului transaksi dan manfaat evaluasi. Yang ketiga, ada yang harus diteliti pada evaluasi antara lain efek samping, pencapaian insidensial, dan manfaat dari program. Yang keempat yaitu para evaluator harus menghindari membuat kesimpulan akhir sumatif. Ia harus mengumpulkan, menganalisis, dan merefleksikan penilaian berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai minat terhadap objek evaluasi. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihannya di sini ada peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigu serta tidak fokus. Kemudian ada kekurangan dari evaluasi ini, yaitu yang pertama, membuat keputusan sulit, menentukan prioritas atau menyederhanakan informasi. Yang kedua, tidak mungkin memangku semua pandangan dari berbagai kelompok. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu dan tenaga. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dari model ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis, jumlah, dan mengambil sampel pemangku kepentingan. Di sini yaitu maksudnya apabila jenisnya banyak, maka harus di-ranking berdasarkan pentingnya setiap pemangku kepentingan bagi program, karena evaluasi harus memiliki keterbatasan dari sumber dan waktu pelaksanaan evaluasi. Kemudian yang kedua, dengar pendapat dengan sampel pemangku kepentingan. Di sini yaitu maksudnya evaluator dapat mengunjungi sampel pemangku kepentingan secara langsung dan berbincang-bincang dengan mereka atau mengumpulkan mereka di suatu tempat. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun proposal evaluasi. Nah, di sini proposal evaluasi disusun dengan memperhatikan pendapat para pemangku kepentingan. Misalnya, pernyataan evaluasi dan jenis informasi yang akan dijaring memerhatikan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan mengenai program. Yang
Keempat, melaksanakan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi, selain harus melakukan komunikasi dengan pemimpin staf program, evaluator harus juga melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Kemudian yang kelima yaitu hasil evaluasi dibahas bersama dengan para pemangku kepentingan. Draft hasil evaluasi di samping dibahas dengan pimpinan dan staf proyek, juga dibahas dengan para pemangku kepentingan. Masukan, kritik, dan saran dari mereka sebanyak mungkin harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, keenam, pemanfaatan hasil evaluasi. Evaluator mendorong para pemangku kepentingan untuk menerima dan memanfaatkan hasil evaluasi. Kemudian di sini ada implementasi responsive evaluation model dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, model evaluasi responsif juga sering digunakan untuk proses evaluasi. Misalnya yaitu yang pertama, penerapan model evaluasi responsif pada program bimbingan konseling. Evaluasi dilaksanakan agar guru bimbingan dan konseling dapat melihat sejauh mana program yang sudah dilaksanakan dan mengukur keberhasilan program terkait dengan tugas perkembangan individu, agar individu dapat berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua, penerapan model responsif dalam pembelajaran IPA. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan guru dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Kegiatan mengevaluasi hal-hal yang dilakukan dalam proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan proses penilaian serta dampaknya terhadap siswa. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan dapat memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran dan dapat dijadikan dasar untuk proses pembelajarannya untuk selanjutnya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.